Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Terima kasih teman-teman Praise and Worship. Wow. Haleluya. Kita ada di akhir dari bulan ini. Besok kita bangun pagi, kita sudah di bulan Desember. Puji Tuhan. Nah, saya percaya dan melihat bagaimana Tuhan yang hebat itu semakin nyata di dalam kehidupan jemaat ini. Saya melihat dan kami melihat bagaimana Tuhan berperkara ajaib dengan kehidupan Bapak Ibu semua. Dan Dia buktikan janjinya, itu ya dan amin. Saya percaya bahwa di dekade yang menentukan ini, semakin banyak hal yang Tuhan bukakan untuk menegur, mengajar, bahkan Dia mengarahkan kita untuk terima mujizat demi mujizat setiap minggu. Sebab Dia Tuhan yang mau untuk kita berbahagia. Nah, ingat, kita adalah orang-orang yang menjadi utusan kerajaan Kristus yang ada di Ambon. Kita berdampak lokal dan global. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di usia gereja ini yang ke-33 tahun, banyak hal yang terjadi. Di November ini kita melihat bagaimana Tuhan beserta dengan kita. Banyak hal. Dalam realita kehidupan, rasa-rasanya mau mundur. Rasa-rasanya tekanan itu silih berganti datang. Dicemooh, dihujat, bahkan dibenci. Rasa-rasanya mau mundur. Bahkan mungkin dalam rumah tangga Bapak Ibu, ada yang sampai sudah mau cerai. Ada yang sampai memilih kita pisah. Persoalan anak-anak, persoalan hidup semakin sulit yang kita lihat. Tapi di usia ini Tuhan kasih, Tuhan tahu, Tuhan kasih pesan untuk kita. Don't stop. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan ikuti apa yang sedang terjadi yang dibuat oleh si jahat. Jangan ikuti apa yang sedang dibuat, yang diberikan oleh si jahat. Jangan berhenti. Tetaplah berjalan dengan Tuhan. Saudara, Tuhan tahu banget siapa kita. Tuhan kenal pribadi Joji. Tuhan kenal pribadi Bapak Ibu. Dia kenal kita. Siapapun, Dia kenal kita. Nah, banyak hal yang di dekade menentukan ini. Ayo kita berjalan terus. Jangan berhenti. Yang terbaik tetap ada di depan. Yang terbaik itu tetap ada di depan. Jalan saja. Jalan, minta kekuatan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, hiduplah di dalam kesadaran bahwa Anda dan saya sudah diterima oleh Tuhan. Kita hidup sadar bahwa kita, saya sudah diterima oleh Tuhan. Bukan sedang berusaha untuk diterima. No, kita sudah diterima oleh Tuhan. Apapun kegagalan Bapak Ibu, siapapun latar belakang Anda sudah diterima. Haleluya. Identitas anak tidak dalam bentuk performa. Enggak, tetapi oleh hubungan. Hubungan kita dengan Tuhan itu memperkuat identitas kita di dalam Tuhan. Anda dan saya diterima oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu pribadi yang luar biasa. Yang Tuhan pilih, Tuhan pakai untuk mempermuliakan kerajaan Allah. Dan itu pun sama dengan kita. Kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi utusan Kristus. Kerajaan Kristus di Ambon. Dan kita akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Dimanapun. Di kampus, di jalan, di sekolah, di kantor, tempat kerja kita. Kita adalah
utusan-utusan kerajaan Kristus. Haleluya. 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan. Dari salamnya, Petrus merujuk kepada berkat. Dari salamnya, Petrus merujuk kepada karunia, anugerah yang telah diterima oleh orang percaya. Petrus mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang menerima sesuatu yang berharga. Kita menerima power, kita menerima kuasa. Saudara, 2 Petrus ini ditulis tidak lama sebelum Petrus meninggal. Artinya sebelum dia meninggal dia sempat menulis. Jadi pesan ini penting. Pesan ini penting. Saudara, kita menerima yang berharga. Kenapa saya bilang berharga? Karena dari ayat 1 dan 2 ini, dari bahasa aslinya ada 2 kata yang terus muncul. Berharga. Berharga. Jadi apa yang saudara dan saya punya sebagai orang percaya itu sangat berharga, bernilai tinggi. Apa yang kita punya? Artinya itu kita miliki. Apa yang kita punya? Artinya kita miliki. Itu sudah diberikan buat kita. Siapa yang berikan buat kita? Tuhan sendiri. Tuhan yang berinisiatif. Tuhan yang mau untuk kasih yang berharga itu untuk saudara dan saya. Nah, saudara, kalau itu dari Tuhan, diberikan untuk kita, diberikan untuk Bapak Ibu, Anda dan saya, artinya Tuhan tahu banget. Dia mau untuk kita mengalaminya. Tuhan mau untuk kita berjumpa dan mengalami kuasa itu. Nah, yang bernilai tinggi, yang berharga, dan itu ada di dalam kita. Baik, apa yang kita sudah punya? Dari pembacaan tadi. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman. Kita yang sama-sama dengan Petrus, sama-sama percaya kepada Yesus, mau menjadi hamba kepada Kristus, yang menjadikan Yesus Tuhan. Anda dan saya menerima iman. Oleh karena apa? Keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi hal yang pertama, apa yang kita sudah punya? Iman yang berharga. Iman yang berharga. Itu Anda dan saya miliki. Saya bacakan dalam terjemahan King James Version dari 2 Petrus 1 ayat 1 dalam terjemahan bahasa Indonesia. Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang telah memperoleh
iman yang sama berharganya dengan kami. Oleh karena kebenaran Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Jadi apa yang diterima oleh Petrus, itu pun diberikan kepada kita. Apa yang didapat oleh Petrus, rasul yang dipilih oleh Tuhan, itu pun diberikan untuk orang Ambon. Haleluya. Juga bagi Bapak Ibu yang mengikuti secara online tentunya. Nah, saudara, berharga itu dari kata isotimos. Artinya mahal, bernilai, mulia. Jadi waktu kita diberikan, harganya mahal, bernilai, mulia. Tahukah Bapak Ibu bahwa kita mendapatkan iman yang sama berharganya, sama bernilainya, sama kualitasnya, sama mulianya dengan apa yang Petrus terima. Sadarlah untuk hal itu. Kita telah menerimanya. Sejak kapan? Sejak kita percaya pada Yesus. Wow. Siapapun Anda, berapapun usia Anda, latar belakang apapun Anda, kalau Anda percaya sama seperti Petrus percaya kepada Yesus, kita menerima kapasitas iman yang sama. Karena apa? Keadilan Tuhan. Tuhan yang mau dan Dia adil. Dia tidak pilih kasih. Petrus istimewa, lalu di sini enggak. No, keadilan Tuhan merata. Dia mau untuk kita juga alami kemuliaan demi kemuliaan. Nah, karena sangat berharga, pasti ada alasan mengapa Tuhan mau memberikan iman itu untuk kita. Kalau Anda percaya sama seperti Kristus, sama seperti Petrus percaya, apa gunanya? Apa dampaknya bagi kita dan bagi orang lain? Mengapa iman itu berharga? Iman adalah dasar satu-satunya untuk kehidupan roh yang teguh. Untuk kita bisa kuat, perlu iman. Iman pada hakikatnya adalah kenyataan dan kepastian dari apa yang belum kita alami. Tapi karena kita punya iman, itu menjadi pasti untuk kehidupan kita. Amin. Ibrani 11 ayat 1 bilang begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Tentunya bukan sesuatu yang konyol. Dasarnya tetap mesti firman Tuhan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mungkin sekarang ini Bapak Ibu belum lihat. Tapi karena Bapak Ibu punya iman, Bapak Ibu percaya bahwa itu akan terjadi dalam kehidupan saya. Kedua hal ini paralel, mendefinisikan iman. Dasar dari hal-hal yang diharapkan dan bukti dari hal-hal yang tidak dilihat. Tujuan iman itu adalah kepada Yesus. Keserupaan dengan Kristus. Ini menjadi goal dari gereja. Nah, dengan kematiannya menjadikan kita benar di hadapan Allah. Cuma karena apa? Kasih karunia. Tidak ada satupun perbuatan baik seseorang bisa melayakkan dia untuk ketemu dengan Bapa di sorga. Tidak.
Hanya oleh karena kematian Kristus kita dibuat benar oleh Tuhan. Ini iman. Ini iman. Petrus siapa sih? Petrus manusia biasa. Dia bukan Superman. No. Petrus manusia biasa. Kalau Bapak Ibu baca kisah tentang Petrus, dia nelayan kok. Dia nelayan biasa. Tapi Tuhan memilih dia. Tuhan memilih mereka dan murid-murid itu untuk apa? Mencungkir balikan dunia ini. Cuma dengan apa? Memperkenalkan kerajaan Kristus di muka bumi ini. Orang yang biasa dipilih oleh Tuhan. Mendapatkan kasih karunia. Dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu, iman yang sama diberikan Tuhan untuk Anda dan saya. Haleluya. Petrus adalah salah satu murid yang sangat impulsif. Bertindak dulu tanpa pikir. Dia bikin saja tanpa memikirkan akibatnya. Itu Petrus. Dalam gelombang waktu mereka berlayar, mereka lewat. Yesus datang untuk mereka. Di tengah gelombang. Petrus langsung bilang buat Yesus. Yesus bilang buat saya, jalan ke situ. Dia nggak pikir kan. Dia cuma bilang langsung. Yesus bilang buat saya. Guru katakan jalan. Pergilah ke situ. Waktu Yesus bilang mari. Dia pergi. Iman yang sama Yesus berikan untuk kita. Dan seberapa banyak yang kita ambil untuk kehidupan kita. Petrus adalah orang yang memotong telinga dari seorang prajurit waktu Yesus mau ditangkap. Dia nggak pikir. Dia tidak pikir bahwa itu rencana Tuhan kah? Dia nggak pikir bahwa itu harus terjadi kah? Dia nggak pikir. Yang penting dia bikin. Terus Yesus tegur dia. Saudara, inilah Petrus. Lalu apa hal yang paling gak enak yang dibuat oleh Petrus? Salah satu murid yang menyangkal Yesus. Salah satu murid yang menyangkal Yesus. 3 kali dia menyangkal Yesus. Dia akui di hadapan semua orang, saya tidak mengenal dia. Itu Petrus. Tapi saudara, di dalam Kristus tetap ada kesempatan bagi yang gagal. Di dalam Kristus ada kasih karunia, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan untuk kita. Saya nggak tahu serba besar kegagalan saudara. Dalam rumah tangga, dalam karir, dalam bisnis, dalam apa saja. Sekolah, kuliah, nilai-nilai lagi anjlok. Saudara, ada kasih karunia. Ada kesempatan untuk kita yang gagal. Saudara perhatikan, waktu Yesus bangkit, nama yang pertama disebut dan yang dicari adalah Petrus. Adalah Petrus. Nah saudara, iman yang sama berharganya, iman yang bernilai, iman yang berkualitas yang diberikan kepada Petrus itu ada juga di dalam kehidupan kita. Wow. Saudara, iman itu sendiri sangat berharga di mata Allah. Saudara perhatikan bagaimana Allah memandang iman Abraham. Imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Pak Olof sudah khotbahkan itu dengan jelas. Tidak ada dasar untuk Abraham percaya. Tapi Abraham memilih untuk percaya. Banyak hal yang mungkin Anda tidak tahu, Anda tidak mengerti dengan semua masalah, persoalan-persoalan hidup, utang-utang yang datang mencekik, tantangan-tantangan, keperluan-keperluan dalam rumah tangga, keluarga. Dan itu menyesakan saudara. Hei, Tuhan
panggil kita keluar dari situ. Dia kasih imannya. Dia kasih yang berharga. Itu ada di dalam kita. Sama kok. Seperti Petrus. Sama. Sama nilainya. Sama berharganya. Jadi jangan mengeluh. Jangan bersungut. Sesulit apapun persoalan. Ayo berani berdiri. Tuhan, aku lebih dari pemenang. Sesulit apapun mungkin keadaan Bapak Ibu. Ayo pandang Tuhan. Pandang Tuhan. Iman itu diberikan kepada kita. Saudara, bersyukur bahwa kita punya Alkitab. Kita punya firman. Abraham tidak punya dasar. Abraham tidak punya dasar. Bersyukur Bapak Ibu punya gembala wilayah. Bapak Ibu bersyukur punya gembala area. Punya gembala sektor. Punya gembala kesi. Punya core team. Orang-orang yang bisa mendukung Bapak Ibu. Waktu Bapak Ibu ragu-ragu. Waktu Bapak Ibu lagi kesulitan. Ada orang-orang yang bisa menopang. Menolong Bapak Ibu. Abraham tidak punya teman. Dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Karena apa? Dia percaya suara Tuhan. Dia belum tahu kok. Suara Tuhan yang dia dengar akan membawa kebahagiaan atau tidak. Dia belum tahu. Tapi kalau saudara baca dari apa yang Paulus bagi. Dari Kejadian 12 itu. Ada 7 janji yang Tuhan siapkan. Sampai hari ini. Untuk kita. Cuma karena apa? Kita memilih sama percaya. Saudara. Ayo. Jangan berhenti. Don't stop. Saya minta izin. Saya pakai judul ini untuk jadi judul khotbah. Jangan berhenti. Kamu punya kuasa. Kamu punya kuasa. Don't stop. Jangan berhenti. Sesulit apapun. Sebesar apapun badai kehidupan. Jangan berhenti. Pandang Tuhan. Saudara, tanpa iman. Tidak ada seorang pun bisa menyenangkan Tuhan. Tanpa iman. Tidak mungkin kita menyenangkan Allah. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman. Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Ia harus percaya. Ia harus beriman. Bahwa Allah itu ada. Dan Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman kita itu menyenangkan Tuhan. Kenapa lagi iman penting? Sampai itu diberikan untuk kita. Iman menggerakkan Allah. Iman yang ada di dalam kita. Yang kita mau untuk latih. Yang kita mau untuk kelola. Itu akan membuat Tuhan bertindak. Saudara, saya punya teman. Kami punya teman. 18 tahun mereka menikah. Dan mereka belum dikasih anak. 18 tahun. 18 tahun. Mereka mengalami yang namanya dihina. Diejek. Direndahkan. Tapi Bapak Ibu, suami istri ini tetap memilih percaya kepada Tuhan. Seperti Abraham. Sarah sudah mati haid. Tapi Abraham tetap percaya. Mereka pun memilih untuk tetap percaya. Dan saudara, tahu gak? Setelah menanti 18 tahun. Hari Jumat kemarin.
anak laki-laki mereka lahir. Lahir. Mungkin juga saudara mengalami direndahkan oleh orang. Dicibir oleh orang. Tapi tenang bos, tunjukkan imanmu kepada Tuhan. Tenang, hidup belum selesai. Hidup masih terus berjalan kok. Tenang, 18 tahun mereka menunggu. Diejek, dihina. Tapi ternyata apa yang mereka percaya, Tuhan buat. Iman menggerakkan Allah untuk bertindak. Saya ngobrol dengan seorang gembala KC. Penghasilannya 1,5 juta. Anaknya 2 orang. Anaknya 2 orang. 1,5 juta. 1 kuliah di Unpati. 1 sekolah di Dian Harapan. Cukupkah 1,5 juta? Tapi bayangkan, Bapak ini tetap beriman. Dia kasih perpuluhan. Dia kembalikan perpuluhan. Dia nggak tertipu dengan TikTok. Dia nggak tertipu dengan semua medsos yang bilang untuk apa kasih perpuluhan di gereja. No. Dia memilih apa kata firman. Dia taat kepada firman Tuhan. Dia bikin. Keluarga ini bikin. Mereka tetap taat mengembalikan perpuluhan. Dan mereka menabur benih. Saudara, apa kesaksian mereka? Mereka tetap bilang, Tuhan mencukupi selalu sampai dengan masuk di bulan yang baru. Saudara, iman kita membuat Tuhan bertindak. Dan itu sudah diberikan untuk semua kita. Mau Anda anak muda kah? Mau Anda orang tua kah? Mau Anda konglomerat kah? Mau Anda orang yang lagi terikat utang kah? Hei, ayo. Iman telah diberikan kepada saudara dan saya. Iman kenapa diberikan? Karena dia berdaya cipta. Iman berdaya cipta. Saudara, di dekade yang menentukan ini, di akhir zaman ini, tahukah saudara, pengurapan apa yang sedang bekerja? Pengurapan Elia. Dasarnya dari mana? Maliaki 4. Tuhan akan memakai pengurapan itu. Tuhan akan mengembalikan Elia. Sehingga apa? Dia yang akan membuat hati bapak-bapak berbalik. Kenapa bapak-bapak? Tapi saudara, pengurapan ini yang sedang bekerja di akhir zaman. Nah saudara, siapa Elia? Yakobus 5 ayat 17-18. Elia adalah manusia biasa. Sama seperti kita. Sama seperti Joji. Sama seperti John. Sama seperti Daud. Sama seperti Koko Yongki. Sama. Elia adalah manusia biasa. Sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan. Dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara dengar dari Pak Gembala selalu diajarkan. Ayo speak word. Perkatakan firman. Bernubuat untuk masalahmu. Perkatakan firman untuk setiap masalah. Perkatakan kebenaran untuk setiap keraguan-raguan, khawatir, takut. Perkatakan itu. Saudara, urapan ini yang lagi bekerja. Elia manusia biasa. Cuma bedanya dia hidup di Israel. Kalau dia hidup di sini, dia pasti makan papeda. Saudara,
sama. Tetapi bagaimana dia berdoa. Dan mujizat pun terjadi. Saudara, seminggu ini kami pun tim. Karena ini gedung mesti dicat, mesti diperbaiki waterproofingnya. Kami pun juga sungguh-sungguh berdoa. Tuhan, mari Tuhan, tolong dalam nama Yesus. Hujan-hujan yang mau turun, tidak turun di RCC. Pindah tempat lain yang membutuhkan hujan. Yang jelas kami butuh mujizat. Untuk apa? Pekerjaan ini bisa selesai. Dan puji Tuhan, selama seminggu cuma 1 kali hujan. Sedap. Tuhan hebat. Haleluya. Nah, saudara, terkadang dalam banyak hal kita tidak mampu. Kalau menunggu mampu, kita tidak akan jalan. Diperlukan iman untuk melangkah. Hidup beriman bukan berarti kita tidak memiliki rasa takut. Tetapi kita lebih memilih untuk percaya, memilih untuk yakin apa perkataan Tuhan. Beriman lebih besar dari rasa takut. Iman itu membuat kita bergairah. Dan iman bisa memindahkan gunung. Iman menguatkan kita saat pencobaan datang menguji. Bapak Ibu, waktu kita mempraktekannya, kita melatih iman, mengeluarkan dari dalam. Saudara, itu power, itu kuasa, itu kekuatan. Seberapa banyak Bapak Ibu yang alami kesembuhan dari penyakit? Karena cuma Bapak Ibu mau praktek. Aku sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Sembuh tuh. Saudara, ini power, ini kekuatan. Efesus 6 ayat 16 dibilang, iman adalah perisai. Iman perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan panah-panah si jahat. Nah, saudara, iman adalah perisai. Teuron. Nah, yang digambarkan Paulus bukanlah yang bulat kecil. Bukan. Tapi itu satu perisai yang besar. Panjang dan lonjong. Supaya apa? Dapat melindungi seluruh tubuh dari panah-panah api. Tapi saudara, musuh seringkali mau untuk membuat kita panik. Panah-panah api itu ditembakkan di sekeliling dari perisai ini. Supaya apa? Orang yang di dalam perisai ini panik, takut, lalu keluar dari perisainya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dia akan tertembak, dia akan mati. Nah saudara, persoalan, tantangan, kadang iblis buat itu untuk apa? Cuma menakut-nakuti kita. Keluar dari imanmu, jangan percaya Tuhan lagi. Ayo, mari, jujur itu yang bagus lagi. Ali miskin nanti kalau jujur terus. No. Persoalan bisa bilang, lihat sih, orang yang nolong terus tuh, dia tetap tertawa. Ale, ini perkataan-perkataan dari si jahat kan. Stop gali lubang, tutup lubang. Stop untuk berutang. Saya bisa. Ketemu hidup cuma karena begini nih. Gak bisa. Ayo beriman. Gunakan perisai itu. Supaya apa? Tuhan dapat membalikkan itu. Iblis dipatahkan. Iblis dikalahkan. Cuma karena apa? Ada iman di dalam saudara. Ayo saudara. Di usia gereja yang ke-33 tahun ini. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Yesus pun pernah ada di usia 33 tahun.
Dan perkataan ini yang keluar dari mulut Yesus. It is finished. Sudah selesai. Sudah selesai. Apapun pergumulan kita, ayo percaya. Sudah selesai. Saatnya kita menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita melihat terobosan-terobosan. Karena apa? Iman yang istimewa itu sudah diberikan kepada kita. Ayat yang kedua, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Nah, hal yang kedua yang berharga yang diberikan untuk kita, kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah dari pengenalan akan Allah. Nah, kata melimpah dari terjemahan aslinya multiply. Berlipat ganda, berkembang, bertumbuh. Jadi kasih karunia dan damai sejahtera itu berlimpah. Dia tidak stuck. Dia tidak cuma menolong Bapak Ibu satu kali saja. No, tidak. Dia akan terus berkembang. Dia akan terus bertumbuh. Berlipat ganda dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Seiring dengan apa? Pengenalan akan Allah. Karena kita punya iman kepada Allah, maka kita mendapatkan kasih karunia dan damai sejahtera yang berlipat ganda, yang terus berkembang, yang terus bertumbuh dari pengenalan akan Allah. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, 2 Petrus 1 ayat 2 bilang begini. Apakah saudara ingin supaya kebaikan dan damai Allah semakin melimpah? Jikalau demikian, belajarlah mengenal Dia lebih baik. Nah, saudara, belajarlah untuk mengenal Dia lebih baik. Pengenalan saudara kepada Tuhan setiap hari itu terus akan membuat kasih karunia, damai sejahtera, berlipat ganda, berkembang, bertumbuh di dalam hari-hari kehidupan saudara. Tidak ada yang tidak mungkin bagi orang percaya. Saudara, jangan berhenti baca firman. Kamu punya kuasa di situ. Jangan berhenti baca firman. Kamu punya kuasa di situ. Jangan berhenti menyembah Tuhan. Kamu punya kuasa di situ. Jangan berhenti. Tetaplah bersungguh-sungguh. Mengenal beda dengan tahu. Beda dengan tahu. Mengenal kata dasarnya dari intimasi. Saya perlu intim. Kita perlu kenal intim dengan Tuhan. Kita tidak bisa menyembah apa yang tidak kita kenal. Nanti sia-sia. Kita perlu kenal siapa yang kita sembah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ayo tetap latih kehidupan saudara. Damai sejahtera, kasih karunia dibuat Tuhan berlimpah dalam kehidupan saudara. Dan saya, waktu apa? Kita punya pengenalan akan Allah. Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Dia tidak bermain dengan pengurapan yang kemarin. Selalu baru. Selalu baru. Makanya Tuhan ikut Tuhan tidak bisa tebak-tebakan. Saudara mesti percaya dengan apa perkataan Tuhan. Saudara mesti terlatih untuk dengar suara Tuhan setiap hari. Makanya waktu Bapak Olah khotbah, Bapak Olah kasih tahu. Latih, mulai dari apa? Mendengar. Belajarlah, mulai dari mendengar. Setiap langkah Bapak Ibu, mulailah belajar dengan mendengar. Saudara akan meraih kok. Saudara akan nikmati keuntungannya. Bilangan 14 ayat 28 bilang begini.
katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku. Apa yang keluar dari perkataan orang percaya? Apa yang keluar dari mulut utusan kerajaan Kristus? Itu Tuhan akan buat. Itu Tuhan akan buat. Itu Tuhan akan buat. Kalau saudara gelisah dengan utang, saudara gelisah dengan semua persoalan hidup, ayo belajar perkatakan firman. Jangan berhenti untuk memperkatakan itu. Sesulit apapun kehidupan ini, ayo dapati kelegaan di dalam Tuhan. Saudara, ada anak Tuhan. Mereka dari tahun 2020 mereka terikat dengan utang. Ratusan juta, saudara. Ratusan juta. Dan itu bukan daun kasbi itu. Itu uang. Nah, saudara, mereka kejebak. Mereka juga mengalami yang namanya gali lubang, tutup lubang. Mereka mengalami yang namanya ragu-ragu, berusaha, berpikir bahwa semakin banyak pekerjaan yang dibuat, utang akan semakin selesai. Sampai satu kali mereka melihat, ini bagaimana? Utang semakin besar. Dan pergumulan hidup semakin tinggi. Untuk bayar listrik saja, mulai bergumul. Saudara, mereka memutuskan suami istri ini untuk datang buat Tuhan. Dan Tuhan berbicara buat mereka. Ini yang mereka dengar. Firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan seperti apa yang kuperintahkan kepadanya. Mereka memilih percaya. Dari tahun 2020 sampai tahun 2025 ini. Kesaksian mereka bulan September kemarin. Selesai sekian ratus juta. Selesai. Tuntas, bahkan surplus. Saudara, mereka mengalami damai sejahtera. Mereka mengalami kasih karunia. Dari mana? Pengenalan akan Allah. Mereka bayar harganya kok. Kita sama kan? 1 hari 24 jam. Sama kok. Tapi ada yang bilang begini, Bapen, beta terlalu sibuk. Saya bisa bahasa firman. Itu keputusanmu. Itu keputusan Anda. Tapi ada orang-orang yang sibuk. Mereka juga tidak tahu bagaimana caranya. Tapi mereka memutuskan tetap kasih waktu untuk baca firman. Supaya apa? Pengenalan akan Allah itu terus bertumbuh. Berlipat kali ganda. Kasih karunia. Damai sejahtera. Itu terus datang. Itu terus mereka alami. Dan mereka bayar harganya. Sama bos. 1 kali 24 jam. Sama. Dan mereka keluar dari situ. Mereka alami kemuliaan Tuhan. Mereka alami. Sekarang mereka tersenyum. Bahkan saudara, Tuhan mau percayakan mereka lebih. Wow. Saudara, seorang yang mengaku telah diselamatkan. Mengaku memiliki iman. Sementara tetap tidak berubah. Sesungguhnya tidak mengenal Allah. Mari teman-teman tim Praise and Worship. Saya suka dengan perkataan Pak Gembala selalu bilang. Jangan sampai kita melayani. Kita sendiri tidak tahu bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Itu dalam tuh. Jangan sampai kita bilang bahwa kita percaya buat Yesus. Tapi kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah rasakan
bahwa saya disayang oleh Tuhan. Anak muda, ayo. Tidak ditentukan, tidak dibilang kok di Alkitab berapa usia standar untuk menerima iman, untuk menerima damai sejahtera, kasih karunia yang berlimpah. No, artinya semua umur bisa. Bisa. Saudara, saya mengenal Tuhan waktu saya masih kuliah. Oleh pengenalan akan Allah, Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Bapa. Bapa yang baik, dia tidak akan memberikan batu untuk anak-anaknya. Dan Tuhan janji, dia lebih baik dari Bapa di bumi. Dia lebih baik. Saudara, waktu itu, karena kasih cinta mula-mula, saya bilang untuk Papa dan Mama, sekarang sudah almarhum mereka. Saya nggak usah kirim uang lagi for beta. Sampai beta Mama bilang for beta kakak begini. Hei, Joji ini dia ada salah makan kah Pak? Tapi saudara, sejak itu saya melihat bagaimana Bapa yang baik. Papa buat saya standarnya sudah di sini. Dan Tuhan bilang, dia akan lebih baik. Dia akan lebih baik. Dia akan lebih baik. Saudara, ayo kita lewati musim demi musim. Besok kita bangun pagi sudah di Desember. Kiranya Christmas tidak menjadi satu yang liturgi. Karena saya orang Kristen ya Natal lagi. Tapi tidak ada terobosan. Saya ambil kemarin yang Pak Gembala bilang. Anda dan saya rugi. Kalau kita cuma dengar tapi kita tidak mengalami. Dan itu pilihan. Itu pilihan. Iman yang sama Tuhan berikan kepada Petrus. Orang biasa. Orang biasa. Kampung. Cuma karena Yesus lahir makanya Bethlehem top kok. Betania top. Israel jadi bangga karena Yesus. Izinkan Yesus lahir dalam kehidupan kita. Amsal bilang begini, kebenaran mengangkat derajat bangsa. Ayo Bapak Ibu, pilihan ada di dalam tangan Bapak Ibu sendiri. Iman itu sudah diberikan untuk kita. Lewati musim demi musim dengan dia. Lewati musim demi musim. Alami kemenangan demi kemenangan. Dia yang berjanji, dia tidak pernah berdusta.